والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الفارق بين الضلال والشك واليقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. كما قال الله تعالى في القرآن المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى من آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, yang pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillah, siang hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim yang sejati, yakni menjalankan salat Jumu'ah berjamaah. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, melalui mimbar ini sang khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pupuk terus tingkat ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan dua media inilah yang akan mampu menghantarkan kita menuju kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumu'ah yang mulia, bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan: Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilangan bulan itu terdapat 12 bilangan bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam 12 bilangan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan ada dari 12 bulan itu 4 yang dimuliakan di dalam Islam. Dzalika dinul qayyim, maka demikian itulah berdasarkan ketentuan agama yang lurus. Maka apa saja yang termasuk daripada 4 bulan itu, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Maka alhamdulillah kita telah memasuki bulan Muharram, di mana bulan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam agama. Apa makna Muharram? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam buah karya tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau memberikan sebuah pemahaman makna tentang Muharram. Kata beliau, makna Muharram annal ma'siyata fiha ashaddu iqaba wa ta'ata fiha aktsaru thawaba. Bahwa bulan Muharram adalah di mana ketika manusia melaksanakan bentuk kemaksiatan di dalamnya, maka kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, asyaddu iqaba, maka dia akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat. Namun sebaliknya, wa ta'ata fiha aktsaru thawaba, barang siapa yang melaksanakan amaliyah kebaikan di bulan Muharram, maka Allah akan memberikan ganjaran yang jauh lebih banyak. Hadirin sidang Jumat yang mulia, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah singkat, di mana kisah ini menjadi satu khazanah di dalam sejarah peradaban manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hadirin sidang Jumat yang mulia, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang hidup semasa dengan seorang raja yang begitu amat zalim, memiliki tingkat kesombongan yang melampaui batasnya, bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian datanglah Nabi Allah Musa alaihi salam untuk berdakwah di hadapan Raja Fir'aun. Kemudian Musa menunjukkan keistimewaan-keistimewaannya di hadapan Fir'aun. Kemudian ketika menunjukkan keistimewaan, kemukjizatan di hadapan Fir'aun, tidak sedikit pun Fir'aun memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Fir'aun semakin kejam, semakin punya misi untuk membinasakan Musa dan kaumnya. Maka di dalam Al-Quran diabadikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dengan membelah lautan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, "Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahra fantalaqa fakana kullu firkin kataudil azim." Maka kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anidrib bi'asaqal bahra, maka pukullah lautan itu dengan tongkatmu, fantalaqa, maka terbelahlah lautan tersebut, fakana kullu firkin kataudil azim, maka setiap belahan daripada lautan itu sebesar dan setinggi gunung yang sangat besar. Maka Nabi Musa alaihi salam melintasi tengah daripada belahan lautan itu, yang kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di daratan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wajawazna bi bani Israila fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh baghyan wa adwa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, yang kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti dari belakang, baghyan wa adwa, dengan misi untuk menindas dan membinasakan Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian ketika ditutuplah lautan tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza adrakahul gharaqu, ketika Fir'aun sudah hampir mati tenggelam, kemudian berkatalah Fir'aun, qala amantu annahu la ilaha illalladzi bihi amanat banu Israil. Kemudian seorang Fir'aun yang begitu kejam, yang misinya membinasakan Nabi Musa dan kaumnya, kemudian Fir'aun itu mengatakan, amantu, aku beriman kepada Allah, amantu annahu la ilaha illalladzi bihi amanat banu Israil, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan yang diimani oleh kaum Bani Israel. Kemudian kata Fir'aun, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam. Kemudian ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa, di mana Fir'aun saat itu menyadari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun keimanannya itu tidaklah lagi bermanfaat, tidaklah lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keadaan Fir'aun dalam keadaan kufur saat itu, dalam keadaan berputus asa, karena salah satu ketika taubat ingin diterima, maka tidak boleh dalam keadaan berputus asa, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at
hatta idza hadara ahadahumul mautu, tidaklah taubat itu akan diterima bagi orang yang melakukan keburukan hatta idza hadara ahadahumul mautu, ketika datang kematian terhadapnya, kemudian dia baru berkata, qala inni atubtul ana, sesungguhnya aku telah bertaubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidaklah lagi orang yang bertaubat kemudian dia mati wa hum kufar, sedangkan mereka dalam keadaan kufur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'tadna lahum adzaban alima, kami sudah menyediakan tempat yang begitu menyakitkan, azaban alima, berupa azab yang begitu pedih. Maka inilah satu kisah singkat yang terjadi di bulan Muharram, satu sejarah, satu peristiwa yang menjadi khazanah peradaban manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan di dalam kisah ini dapat kita ambil satu kesimpulan, bahwa selama Allah memberikan satu kenikmatan hidup bagi kita semua, Allah masih memberikan nafas dan terdapat ruh di dalam jasad kita, maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah atas segala dosa, noda dan khilaf. Jangan sampai kita sudah berada pada titik di mana kita dalam keadaan kufur nikmat, yang kemudian taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang Jumat yang mulia, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan momentum yang paling tepat, yang paling bagus, di mana kita harus menata diri, mengevaluasi diri, merencanakan, kita bertadabbur terhadap diri kita, yang kemudian kita lakukan amaliyah kebaikan, yang mudah-mudahan amaliyah ini dapat kita ambil manfaatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan barakahnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il lawi wa fudulil khabar wabtaghu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum
أمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن أربعة خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة